Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10, jumpa kembali dengan channel Bu Nining. Kali ini Bu Nining mau ngebahas tentang recount. Nah, di chapter ini di recount dibahas di chapter 7, 8, 9, 10, 11 itu recount dibahas di situ dengan berbagai macam jenis recountnya. Di situ juga dibahas tentang past tense, grammarnya, present perfect tense, dan juga adverbial phrase dan clause. Pertama, saya akan ngobrolin tentang recount dulu. Recount, apa itu recount? Recount records a series of events in the order in which they occur. Jadi recount itu merecord series of event yang runut in the order kapan mereka terjadi. Jadi kejadiannya itu harus runut ya. Kalau misalnya menceritakan kejadian apa kecelakaan apa-apa itu runut ya. Dirunut dulu dari kejadiannya baru diceritakan eventnya, semacam itu. There are several types of records. Ada beberapa tipe. Ada diaries, ada letters atau postcard, ada juga journals, ada autobiographies, ada biographiesnya. Ada juga history-nya di situ. Nah, generic structure of recount text di situ pertama orientation. Dia menceritakan who, what, when, where, atau bisa disebut introductory paragraph. Maksudnya pembukaan, perkenalkan dulu apa yang mau dibahas, kapan, di mana, ya, atau apa kejadiannya atau siapa ya. Nah, di situ kalau misalnya kalian nanti menulis biografi, itu introductory paragraph bisa introducing the person dulu. Siapa yang mau dibahas? Misalnya Profesor Habibie, ya berarti perkenalkan dulu Profesor Habibie adalah, nah itu introducing the personnya. Mau ngebahas tentang Cut Nyak seperti yang di buku pegangan dari Kemendikbud, ceritakan dulu Cut Nyak pahlawan dari mana ya misalnya. Terus body itu di situ series of event in chronological order. Jadi event kejadiannya disesuaikan in chronological order ya, sesuai susunannya, maksudnya disusun sedemikian rupa sehingga sesuai kejadiannya ya. Terus di body itu bisa juga disebut supporting paragraph. Nah, supporting paragraph di situ kalau misalnya kalian tulis biografi bisa juga mengenai education-nya, mengenai marriage atau family-nya, mengenai achievement pencapaiannya, mengenai jobs-nya dan sebagainya. Jadi masing-masing misalnya education satu paragraf, family atau marriage satu paragraf, silahkan. Nah, itu kalau biografi bisa di body-nya itu bisa disebut supporting paragraph. Kalau misalnya suatu kejadian ya event-eventnya itu, seriesnya beberapa event yang terjadinya. Nah, yang ketiga terakhir disebut reorientation. Di situ kalau misalnya kamu membuat recount tentang suatu kejadian, berarti reorientation-nya bisa berupa stating personal comment, berdasarkan komen personal tentang saksi kejadian itu ya. Kalau misalnya kalian tulis biografi, yaitu concluding paragraph kesimpulan bisa ya. Misalnya mengenai Profesor Habibie, concluding paragrafnya misalnya terakhir beliau sakit, mau wafat dan sebagainya. Nah, itu bisa dimasukkan ke concluding paragraph ya, silahkan. Nah, itu tentang recount. Nah, di sini contoh-contoh recount, contoh Battle of Surabaya ya, peperangan di Surabaya itu ya 10 November itu bisa diceritakan ya, di situ masuk ke history. Nah, di situ kan juga bisa urut, kalian lihat buku sejarah urut-urutan kejadiannya bagaimana sehingga terjadi perang di Surabaya itu 10 November itu. Nah, misalnya kalau biografi, misalnya biografi tentang Profesor Habibie, biografi tentang Cut Nyak. Nah, contohnya banyak di buku kalian, di buku pegangan Kemendikbud. Terus saya akan membahas sedikit tentang grammarnya. Di sini grammarnya dibahas tentang past
sentence ya. Jadi karena recount itu memang menceritakan lampau, jadi di situ banyak memakai past sentence, kalimat yang past ya, yaitu kalimat yang memakai verb 2. Jadi kalian kalau menceritakan seperti itu harus memakai verb 2 karena kejadiannya sudah berlalu. Contoh yang paling simple, saya beri contoh satu, I made a cake yesterday. Jadi mungkin kejadiannya itu yesterday atau kapan silahkan dia memakai verb 2 pakai made ya. Ini contoh saja kalimat sederhana. Kalau misalnya nanti kalian bercerita tentang kejadian yang sudah berlalu, saya ingatkan kembali tentunya kalian memakai kalimat yang memakai verbs 2 ya, atau past tense. Nah, di situ diajarkan pula tentang present perfect tense. Apa itu present perfect tense, Bu? Yaitu susunannya, patternnya have atau has plus verb 3 patternnya. Contoh, I have done my homework. Di sini yang saya garis bawahi karena subjeknya I jadi pakai have plus done verb 3 my homework. Di situ present perfect. Apa itu present perfect, Bu? Present perfect yaitu suatu kejadian yang sudah selesai. Jadi ini homework kalian ini sudah selesai, I have done, berarti saya sudah mengerjakan. Jadi sudah dikerjakan, sudah dilakukan pada titik tertentu. Dalam hal ini present berarti sekarang ya. Ini kenapa saya bilang have atau has, tentunya tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya I otomatis have, kalau subjeknya she atau he otomatis has. Nah, terus selanjutnya dibahas juga tentang adverbial clause. Apa itu adverbial clause? Yang dinamakan clause itu adalah kalimat. Adverb itu kata keterangan. Makanya ini disebut adverb itu keterangan maksudnya ya. Jadi clause yaitu adverbial clause yaitu kalimat keterangan. Ingat, di sini clause artinya kalimat. Jadi harus bagaimana, Bu? Dia harus terdiri dari subjek dan verb karena itu kalimat. Nah, kalian harus tahu bahwa adverbs itu macam-macam. Ada manner, ada place, ada time. Ya, jadi nanti boleh-boleh aja dibikin kalimat atau phrase, boleh-boleh aja, boleh manner, boleh place, boleh time. Nah, sekali lagi di sini kalau clause itu berarti harus berupa kalimat. Kalimat itu apa, Bu? Harus terdiri dari subjek dan verbs. Contoh, he came home when my mom was cooking. Nah, ini lihat, verb yang dipakai verb 2, maka ini dua kalimat, maka dua-duanya saya harus sesuai, harus memakai verb 2 semuanya. He came itu verb 2. Di sini my mom was cooking. Jadi dia datang, dia pulang ketika my mom sedang memasak. Ya, ini kejadiannya semua di masa lalu. Nah, yang saya garis bawahi ini yang disebut adverbial clause. Nah, dia menyatakan keterangan di sini, kalimat keterangan waktu ketika ibu saya sedang memasak. Nah, ini disebut clause karena ada subjek my mom, ada was cooking verbnya. Ingat, yang namanya clause itu kalimat, maka harus terdiri dari subjek dan verb. Nah, ini yang menyatakan keterangan ini when-nya, when my mom was cooking, ketika ibu saya sedang memasak. Tentunya keterangan waktu. Nah, yang ini yang berupa yang dinamakan adverbial clause. Jadi clause yang berupa kalimat. Nah, yang terakhir dibahas pula adverbial phrase, yaitu kelompok kata keterangan. Yang namanya phrase itu kelompok kata. Ingat, kelompok kata bukan kalimat. Kelompok kata terdiri dari beberapa kata, tetapi bukan kalimat, tidak terdiri dari subjek dan verb. Dia hanya kelompok kata saja. Apa itu kelompok kata, Bu? Kelompok kata ya tentunya kata-kata yang terdiri dari lebih dari satu kata berupa kelompok yang fungsinya sebagai keterangan. Contoh, my brother played, subjek my brother played, verbnya a ball, objek at the schoolyard, di lapangan sekolah. Nah, at the schoolyard ini kan kelompok beberapa kata. Ini namanya kelompok kata. Maka ini keterangan tempat ya, di lapangan sekolah. Maka disebut ini adverbial phrase, kelompok kata keterangan.
ya. Semoga kalian jelas. Kalau kalian merasa belum jelas, silahkan ulangi lagi, melihat dan mendengarkan sekali lagi ya. Do the repetition, ulangi lagi. Nah, kalau mengenai tenses itu sendiri di channel saya sudah upload mengenai tenses yang judulnya tenses. Ada juga di channel Bu Nining S besar Spasi Martianti, ada judulnya tenses. Kalian bisa menonton contoh-contoh beberapa tenses. Next, terakhir exercise-nya nomor 1, write a biographical recount about your idol. Nah, saya meminta kalian untuk membuat recount tentang biografi seseorang, tentang your idol. Idola kamu siapa? Pak Habibie kah? Pak Harto kah? Atau siapa? Silahkan. Tetapi kalau kalian merasa susah, saya tidak membatasi ya. Boleh juga pengalaman kalian ketika liburan atau ketika ada kejadian apa dan sebagainya, boleh. Misalnya kalau kalian merasa sulit untuk biografi, boleh any kind yang lainnya. Kalau kalian misalnya nggak punya idol ya nggak apa-apa, silakan any kind of recount. Boleh diary kamu ya. Boleh semuanya, boleh biografi, boleh diary, boleh apapun. Silakan. Nanti contohnya lebih banyak di situ ada di buku pegangan kalian. Yang kedua, saya minta make 5 sentences, 5 sentence menggunakan past tense yang seperti yang saya contohkan tadi. Make 5 sentences using present perfect yang pakai present perfect. Juga make 5 sentences using adverbial phrase tadi. Terus yang terakhir, membuat kalimat memakai adverbial clause. Silakan Anda berlatih, Anda kerjakan supaya kalian semua bisa memahami chapter ini dengan baik. Baik anak-anakku kelas 10 sekalian, terima kasih sudah memperhatikan. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.